Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, baik yang hadir di Masjid Syuhada Rawamangun maupun yang berada di tempat masing-masing yang mengikuti pengajian ini melalui Zoom. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam usaha kita memahami firman-firman-Nya, baik melalui Al-Quran maupun ajarannya melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa memahami dengan benar dan kita diberi kesungguhan hati untuk selalu berusaha menerapkan ajarannya baik pada saat kita beribadah maupun pada saat kita berperilaku sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita insya Allah akan membahas dua ayat terakhir dari surat Az-Zalzalah, keguncangan, guncangnya bumi dengan dahsyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Surat ini membahas tentang proses hari kiamat yang dimulai dengan hancurnya alam raya. Kemudian manusia akan dibangkitkan kembali. Saat itu sudah dipindah ke alam yang berbeda, yaitu di alam akhirat. Alam akhirat seperti juga alam dunia memiliki bumi dan juga langit. Jadi kita dipindahkan dari bumi kita sekarang ini ke bumi akhirat yang jauh lebih besar sehingga arenanya sangat luas. Semua manusia yang pernah hidup dan mati di dunia ini akan dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Setelah mereka dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar, mereka diadili, dihisab, dan hasil dari hisab itu mereka dipisahkan menjadi dua. Sebagian masuk surga dan sebagian masuk neraka. Dan itu semuanya cukup untuk menampung manusia sebanyak itu. Setelah dihisab, maka dipisahkan. Diputuskan yang keputusan itu memisahkan orang satu kelompok masuk surga. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ, maka siapapun yang melakukan tindakan mithqala dzarratin seberat dzarrah. Dzarrah seringkali diartikan sebagai debu, kemudian belakangan diartikan sebagai atom. Karena dulu orang tidak mengerti atom yang lebih kecil daripada debu, maka umumnya para ulama zaman dulu mengartikannya sebagai debu. Debu ini debu yang sangat lembut, yang berterbangan di udara. Kita akan bisa melihat debu-debu yang lembut ini, partikel-partikel yang kecil, kalau kita berada di satu bangunan, kemudian di situ ada lubang kecil, lalu lubang itu diterobos oleh sinar matahari di pagi hari, misalnya pada jam 9, maka sinar yang menerobos itu akan
menunjukkan kepada kita bahwa di situ ada debu-debu yang berterbangan. Kalau kita di rumah kita di daerah Rawamangun, insya Allah tidak pernah menyaksikan lubang sinar matahari semacam itu karena rumah rapat-rapat. Kalau di rumah yang gentengnya genteng tradisional dan tidak memakai langit-langit, ceiling, maka biasanya ada celah-celah lubang. Nah, ini orang-orang yang biasa hidup di desa, mungkin Pak Rahmat juga pernah menyaksikan yang semacam itu. Nah, itu sekecil apapun seperti itu, berupa kebaikan, khairan, berupa kebaikan, yarah, maka dia akan melihatnya. Artinya dia akan menyaksikan akibat dari perbuatan itu. Jadi tidak ada perbuatan yang kita lakukan di dunia ini sekecil apapun yang tidak ada catatannya, yang tidak ada balasannya. Semua dibalas. Begitu pula kalau perbuatan itu buruk. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ, dan siapapun yang melakukan atau beramal atau mengerjakan mithqala dzarrah, sekecil dzarrah, syarran berupa keburukan, yarah, maka dia akan melihatnya. Dia akan melihat akibat dari itu. Kenapa akibat? Iya, dunia ini adalah arena kita melakukan sebab yang nanti akibatnya akan kita rasakan besok di akhirat. Jadi alam akhirat adalah alam akibat. Kalau itu alam akibat, maka di situ adalah tempat di mana kita berpanen, bukan menanam. Kita menanamnya di dunia, nanti panennya di akhirat. Tergantung apa yang kita tanam. Kalau yang kita tanam itu yang baik-baik, maka kita akan memanen kebaikan-kebaikan. Ini kita mesti hati-hati di dalam berperilaku, karena perilaku kita ini diawasi terus oleh Allah dan dinilai selalu dinilai. Karena Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Allah. Jadi kita masing-masing diberi fasilitas berupa kehidupan, berupa kesehatan, berupa kekuatan, berupa pikiran, berupa indera dan sebagainya, dan juga hamparan bumi yang bisa kita pakai sebagai tempat kita berperilaku. Kemudian fasilitas itu diharapkan oleh Allah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita memperlakukan diri dengan baik, memperlakukan orang lain dengan baik, dan lebih dari itu kita mesti menjaga hubungan baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita nanti akan dinilai. Nah, ketika Allah mengadili umat manusia di padang mahsyar dan memutuskan sebagian dari mereka itu masuk surga dan sebagian lagi masuk neraka, Allah tidak mungkin melakukan suatu kesalahan sedikit pun. Karena keputusan Allah, apakah seseorang itu masuk surga atau neraka, itu berdasarkan pengamatan Allah yang sempurna. Allah tidak hanya mengetahui apa yang manusia lakukan dengan tindakan atau gerakan badan, tapi juga Allah mengamati apa yang bergejolak di pikiran kita. Bahkan ketika kita itu mencoba berpikir, memikirkan rencana A atau rencana B, itu diibaratkan oleh Allah sebagai berbisik pada diri sendiri. Enaknya aku berangkat ke masjid atau tidak ya? Aku mau berangkat kok gerimis dan sebagainya. Itu didengar, diketahui oleh Allah. Misalnya lagi, aku ingin bersedekah. Aku mau kalau nanti gajian saya akan menolong
tetangga yang kesulitan dalam hidupnya. Misalnya aku mau menyisihkan 100.000 rupiah. Itu didengar oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Tapi kadang-kadang orang mempunyai rencana begitu ketika uangnya belum datang. Tapi begitu uangnya datang, nggak jadi. Itu dicatat oleh Allah. Makanya kalau kita sudah mempunyai niat kebaikan, jangan pernah ditunda. Kalau kita sudah menunda sekali, nanti kita akan mengulang penundaan itu. Saya masih ingat kalau kita itu nyapu di rumah, orang-orang zaman dulu kan bilangnya, nyapu harus sampai selesai. Jangan dibiarkan atau ditinggal di tengah jalan. Nanti kamu tidak laku nak kawin. Suka begitu kan? Nanti kamu gak laku menikah kamu. Sebenarnya itu kan kalau kita itu menyapu di tengah jalan berhenti, itu suatu simbol bahwa kita punya kecenderungan kalau mempunyai pekerjaan tidak menyelesaikannya. Di tengah jalan berhenti. Kalau nyapu kita berhenti, maka jangan-jangan ketika kita mencoba mau menghafal Al-Quran, baru dapat 1 juz sudah berhenti. Ketika mau bersedekah, punya niat, nggak jadi. Dan sebagainya. Jadi jangan biarkan kita melakukan pekerjaan berhenti di tengah jalan. Biasakan selesaikan. Sehingga kita selalu terlatih untuk menuntaskan pekerjaan. Begitu pula ketika kita itu melakukan kegiatan-kegiatan terutama yang jangka panjang. Menghafal Al-Quran, ini terutama para santri. Menghafal Al-Quran itu suatu pekerjaan yang panjang dan kalian itu untuk menghafal pertama saja kalian butuh kira-kira 2 tahun. Tapi untuk menjadi betul-betul hafal, kalian harus mengulang-ulang lagi, mungkin butuh 2-3 tahun lagi. Jadi selesai menghafal tahap awal itu belum cukup, harus diteruskan. Ya. Kalau berhenti, nanti apa yang sudah pernah dihafal hilang lagi itu. Ya. Jangan berhenti di jalan. Ya. Allah mengetahui semua apa yang ada di dalam pikiran kita. Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dirinya membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Kita berbisik pada dirinya sendiri. Itu kan artinya tidak ada keluar kata-kata dari mulut. Hanya gejolak dalam pikiran. Gejolak dalam pikiran itu saja sudah dinilai oleh Allah. Dan kita jangan menyangka bahwa kalau kita baru berpikir itu belum ada dosa. Pikiran kita itu sudah bisa memproduksi dosa. Contohnya misalnya satu ayat yang kebetulan kemarin juga saya kutip, "Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh." Kita diharapkan kalau menjadi saksi, kita harus menyatakan apa adanya yang kita saksikan. Misalnya, ada seseorang yang berpesan, kalau aku mati, nanti tolong 1/3 atau 1/10 dari hartaku disisihkan untuk masjid syuhada. Misalnya begitu. Dia pesan itu kebetulan dia sedang sakit dan dia ditunggui oleh salah satu anaknya. Terus kalau anak ini ketika bapaknya meninggal dan dia tidak kemukakan kesaksian tadi, kan dia diam. Diam, nggak berbuat apa-apa. Dosa nggak? Dosa. Yang dosa pikirannya. Wa may yaktumha, siapa yang merahasiakan atau menyimpan kesaksian itu,
fa innahu athimun qalbuh. Dia berbuat dosa hatinya. Maka hati-hati dengan hati, dengan pikiran. Allah tahu, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah memberikan ilustrasi, tentu ilustrasi ini untuk memudahkan kita faham, bukan untuk memberikan gambaran bahwa Allah itu secara fisik seperti itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada orang itu daripada urat leher. Urat leher itu nempel pada diri kita. Allah itu lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Bukan berarti bahwa, oh di leherku ini ada Allah. Jangan. Allah itu ketika berbicara, berkomunikasi dengan kita, itu menggunakan bahasa. Karena menggunakan bahasa, maka seperangkat bahasa itu dipakai. Ya, seperangkat bahasa itu dipakai. Kalau dalam bahasa itu ada kias, maka ya kadang-kadang Allah menggunakan kias. Ya, kalau kita mengucapkan bahasa, mengucapkan kata-kata itu ada latar belakang budaya. Maka budaya yang melatar belakang itu juga tercakup. Ya, saya kasih contoh bahasa Indonesia, panjang tangan. Bahasa Arab, panjang tangan atau tangan panjang. Bahasa Indonesia, panjang tangan artinya orang yang suka mencuri. Tapi kalau bahasa Arab, panjang tangan artinya orang yang rajin bersedekah. Orang bersedekah itu mengulurkan tangan, memanjangkan tangan. Maka panjang tangan jangan diartikan dengan konsep bahasa Indonesia. Kita mesti menggunakan konsep bahasa Arab. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kemudian Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab, maka kita mesti mempelajari bahasa Arab itu lengkap. Berikut budaya yang melatar belakanginya. Jadi kalau dikatakan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi, itu jangan diartikan secara letterlek, berarti di situ. Yang sering diartikan letterlek itu bukan ini. Bahwa Allah itu ada di langit. Allah itu di atas arsy. Diartikan secara letterlek. Bagaimana Allah itu berada di arsy? Arsy itu makhluk. Makhluk itu yang membuat Allah sendiri. Sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah di mana? Dan kalau Allah bertempat tinggal di suatu tempat, berarti Allah membutuhkan makhluk itu. Mustahil Allah membutuhkan makhluknya. Maka kalau kita mempelajari Al-Quran, Al-Quran itu dinyatakan dalam bahasa Arab, kita mesti mempelajari kaidah-kaidah semacam itu. Tapi banyak orang yang tidak mau mempelajari kaidah-kaidah semacam itu, kemudian menguraikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan pendapatnya sendiri tanpa mempelajari kaidah-kaidah tersebut. Saya teruskan. Di samping Allah melihat sendiri, Allah juga memerintahkan malaikat untuk mencatat. Bukan berarti Allah khawatir lupa. Allah tidak pernah lupa. Sedikit pun tidak lupa, tetapi Allah ingin menggunakan pola pikir manusia. Manusia itu kalau di pengadilan perlu ada saksi. Maka di pengadilan didatangkan saksi. Karena manusia kalau berbuat salah, dia berusaha untuk menyembunyikannya. Berusaha untuk bohong. Bohong itu bisa di-counter dengan saksi. Bahkan bisa juga didatangkan evidence, hard evidence, bukti yang bisa dilihat. Misalnya pembunuhan menggunakan celurit. Celuritnya didatangkan. Kalau kita misalnya menyembelih binatang untuk korban, kambingnya itu nanti akan dihadirkan sebagai hard evidence. Kalau ternyata ada orang
sebelum disembelih, sebelum menyembelih kambing itu, kebetulan itu biri-biri yang bulunya banyak sekali, dibersihkan dulu, diambil dulu, bisa dijual. Lalu binatang itu, biar kambingnya ditunjukkan, ini loh. Makanya kalau kita mau berkorban, jangan dipotong, jangan diambil bulunya binatang itu. Nanti akan dihadirkan semuanya. Jangan dimotong tanduknya, mentang-mentang tanduknya itu bagus. Wah, ini bisa dijadikan handicraft. Nggak bisa. Ya, jadi ketika di pengadilan, Allah mendatangkan para saksi. Saksinya itu para malaikat. Masih lagi ada rekaman-rekaman. Bahasa Al-Qur'annya kitab. Zaman Al-Quran diturunkan, belum ada rekaman. Maka yang ada kitab. Mungkin berupa buku, tapi kalau kita bayangkan buku, baru sekecil, setipis ini, kita tuh mau lihat di halaman yang mana ya? Butuh waktu. Kalau kemudian kesaksian itu atau catatan itu dalam bentuk buku, susah mencarinya, itu berapa juta lembar. Karena kalau kita mau mencatat kekerjaan kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kalau detail itu ratusan halaman itu. Maka sulit dibayangkan. Jadi kemungkinan yang dimaksud kitab itu adalah rekaman, dan rekaman itu lebih canggih daripada HP kita. Smartphone kita itu kalau kita mau membuka ada prosedurnya. Ya, pencet ini dulu, kemudian itu dan sebagainya, butuh waktu. Tapi besok malaikat tinggal nunjukkan, ini rekamannya. Kamu waktu itu mencuri sesuatu, misalnya. Kamu waktu itu mengubah angka, ini buktinya. Jadi semua akan dicatat dan direkam oleh malaikat. Kita seringkali menyebut malaikat itu Raqib dan Atid. Padahal Raqib dan Atid itu sifat atau tugas. Idh yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal. Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang di sebelah kanan, seorang dari dua malaikat itu, satu dari malaikat itu di kanan dan satu lagi di kiri. Qa'id, yang dia selalu duduk-duduk, artinya itu selalu tinggal bersama dengan orang itu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada suatu ucapan yang diucapkan oleh seseorang melainkan di dekatnya ada malaikat yang bertugas raqib dan atid. Raqib itu tugas, raqaba itu mengintai. Jadi ada malaikat yang selalu mengintai. Atid dan hadir di situ. Jadi karena ada kata raqib dan atid, lalu kita mengartikan malaikat yang satu raqib dan satu atid. Enggak, sebenarnya raqib atid bukan nama malaikat, tapi tugasnya malaikat di kiri dan kanan itu selalu mengintai dan mencatat. Dan catatan itu disodorkan kepada masing-masing kita, sehingga kita tidak bisa mengingkarinya. Perbuatan apapun, sekecil apapun, sembunyi dimanapun, pasti akan bisa dihadirkan. Seperti yang digambarkan oleh Luqman Al-Hakim. Luqman itu namanya. Al-Hakim. Al-Hakim itu bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita bilang hakim. Hakim itu bahasa Arabnya qadhi. Qadhi. Kalau hakim itu akar katanya sama dengan hikmah. Hikmah itu bijaksana. Jadi Luqman Al-Hakim artinya Luqman yang sangat bijaksana. Luqman Al-Hakim menasihati kepada anaknya supaya hati-hati di dalam berperilaku. Dia menasihati, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah.
Fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Hai anak kesayanganku. Bunayya itu dari kata ibnun. Ibnun artinya anak. Ibni anakku. Kemudian kalau jadikan bunayya artinya anak kecil. Tapi panggilan anak kecil ini tidak harus berarti anaknya masih belum dewasa. Tapi ini panggilan kasih sayang. Ya bunayya, hai anakku sayang. Innaha intakum mithqal habbatin min khardal. Amal perbuatanmu itu, kalaupun dia sebesar biji gandum, fatakun fi sakhrah, kemudian dia berada di dalam batu. Sakhrah itu kalau bahasa Inggrisnya rock. Rock itu batu padas yang besar, tebing gitu. Jadi ada benih atau biji gandum yang karena suatu hal dia mengalir di air, kemudian masuk ke celah-celah batu, aufis samawati atau berada di langit, aufil ardi atau di dalam bumi, ya'ti bihallah, amal perbuatanmu itu akan dihadirkan oleh Allah. Innallaha latifun khabir. Nah, ini juga Allah menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Latif itu artinya halus atau lembut. Jangan dibayangkan bahwa oh Allah itu lembut sekali, kalau dipegang halus begitu, bukan. Ya. Artinya bisa melihat benda-benda sekecil apapun, bukan hanya benda tapi juga perilaku. Khabir dan maha mengetahui. Khabir akar katanya sama dengan khobar, berita. Jadi Allah selalu mendapatkan informasi. Kalau kita seringkali beberapa pejabat itu dilengkapi dengan intel. Apalagi seorang presiden, ada intel dari tentara, BAIS misalnya, ada intel dari berbagai sektor. Bisnis pun juga suka ada intel bisnis. Allah juga mempunyai intel, yaitu para malaikat. Nah, itu bisa dihadirkan. Jadi seandainya ada seseorang berbuat mesum di toilet pesawat terbang di langit sana, akan dihadirkan. Atau sembunyi dimanapun, pasti bisa dihadirkan oleh Allah. Oleh karena itu kita jangan main-main, kita biasakan perilaku kita di tempat umum dan di tempat pribadi itu sama. Seringkali kita bisa ngecek keaslian kita itu ketika kita bersendirian di kamar, itu kita ngapain? Keaslian kita bisa kelihatan di situ. Atau ketika berada di kamar mandi, itu kan tidak ada orang lain. Nah, itu suka keaslian kita itu kelihatan di situ. Oleh karena itu, kita biasakan apakah kita di tempat umum atau di tempat privat, kita berperilaku yang sama. Karena kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu disaksikan oleh Allah Ta'ala. Di samping itu Allah juga mendatangkan saksi-saksi para malaikat. Dan perbuatan kita itu akan menjadikan nasib kita. Kita yang meyakini bahwa nasib itu yang menentukan Allah. Tetapi nasib kita sangat berkaitan dengan apapun yang kita telah lakukan. Seseorang yang misalnya pernah korupsi, kemudian dia tidak ketahuan, tidak disidangkan di pengadilan. Tetapi orang-orang yang menyuap atau orang-orang yang diperas itu mempunyai catatan. Kemudian bila orang itu kemudian menentang kebijakan atasan, maka gampang saja dia ditaklukkan bahwa kamu jangan macam-macam ya. Aku punya catatan. Aku punya record yang kalau aku bawa ke KPK atau aku bawa ke kejaksaan, kamu akan masuk penjara. Maka
Orang itu takluk, tunduk, patuh. Dan banyak kejadian semacam itu. Oleh karena itu, kita jangan pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, karena dosa kita itu akan menjadi semacam eh, rohinah, apa itu? Gadaian. Jadi seperti menggadaikan diri kita sendiri. Menggadaikan karena kita nanti nasib kita akan dipengaruhi oleh perbuatan kita itu sendiri. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Setiap orang kami tetapkan atau kami sematkan nasibnya di lehernya. Jadi ibaratnya kita masing-masing itu mempunyai nasib yang sudah disematkan oleh Allah di leher kita. Nasib ini dari apa? Dari perilaku kita sendiri. Apalagi di akhirat besok, yang sekecil apapun tidak bisa terhindar. Di dunia pun nasib kita itu akan dipengaruhi oleh perilaku kita. Coba kalau kita perhatikan, apapun nasib yang kita alami sekarang itu tidak lepas dari sejarah hidup kita beberapa waktu yang lalu, mulai dari kecil sampai sekarang. Semua perilaku kita itu menjadi sejarah hidup kita pribadi masing-masing, itu mempengaruhi nasib kita sekarang. Oleh karena itu, kita hati-hati. Mumpung kita masih hidup, kita masih bisa mengubah atau ingin memperbaiki nasib kita besok di akhirat. Maka nasib kita besok di akhirat itu tergantung pada amal atau perbuatan kita sekarang. Kalau nasib kita sekarang ditentukan perilaku kita masa lalu, maka nasib kita besok di akhirat tergantung pada apa yang kita lakukan sekarang. Maka kalau misalnya kita punya sejarah buruk di masa lalu, tutup buku. Kita mulai membuka lembaran baru dengan perilaku yang baik. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Nanti buku catatan amal itu akan disodorkan kepada kita dalam keadaan terbuka. Artinya itu sudah terekspos, ya, kita akan bisa melihat catatan-catatan itu. Kira-kira ada monitor-monitor yang di depan kita bisa kita lihat. Tentu monitor di sana lebih canggih daripada teknologi kita. Lalu Allah mempersilahkan, iqra kitabak, baca sendiri bukumu, lihat sendiri rekamanmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Kamu bisa kok menghitung sendiri, cukup bagi kamu sebagai orang yang menghitung sendiri. Nah, daripada kita menyesal besok, sekarang kita perbaiki. Nah, ada di antara manusia itu yang menerima buku pertanggungjawaban itu dengan tangan kanan, ada yang dengan tangan kiri. Bahkan ada yang menerimanya itu dengan punggung. Nasibnya berbeda-beda. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Orang yang menerima buku pertanggungjawaban itu dengan tangan kanan itu sudah menjadi indikasi bahwa dia orang baik. Kalau dia itu indikasi orang baik, maka rekaman yang ada di situ adalah kebaikan. Kalau itu kebaikan, maka dia akan bernasib baik. Orang semacam itu akan ceria. Begitu menerima rapotnya, menerima buku itu, dia senang sekali. Saking senangnya, dia ingin tunjukin orang-orang lain. Wah, ini nih, rapotku ini. Lihat rapotku, lihat rapotku. Bandingkan orang kalau rapotnya jelek kan, lihat dong rapotmu. Jangan, jangan. Tapi kalau itu baik, nih, lihat nih, ya. Jadi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang menerima bukunya itu dengan tangan kanan, ha umqra'u kitabiyah. Sini. Ayo lihat catatanku, lihat kitabku. Ya. Iqra'u kitabiyah. Tolong baca. Saking bangganya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku memang dulu sudah meyakini bahwa aku nanti akan menghadapi hisab. Dan ini hisab yang saya hadapi. Dia senang. Bandingkan dengan orang yang menerimanya dengan tangan kiri.
Orang yang menerima dengan tangan kanan, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan hidup dalam keadaan yang menyenangkan. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, qutufuha daniyah, yang langit-langitnya itu rendah. Artinya itu buah-buahan qutufuha daniyah, yang buah-buahan yang mereka inginkan itu rendah, tinggal memetik, tidak usah memanjat. Kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makan dan minum dari hasil apa yang kamu lakukan dulu di waktu di dunia. Bandingkan dengan orang yang menerima bukunya dengan tangan kiri. Wa amma man uta kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang menerima buku pertanggungjawabannya dengan tangan kiri, dia nggak mau baca. Mana bukumu? Nggak ada, nggak ada. Karena dia tidak ingin dibaca orang lain. Dia bilangnya, ya laitani lam uta kitabiyah. Aku nggak nerima tuh. Walam adri ma hisabiyah. Dan aku tidak tahu apa hisab itu. Ya laitaha kanatil qadiyah. Ma aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Dia menyesal. Dia kepengennya mati dari dulu, tidak dibangkitkan. Dan karena menyaksikan bahwa maliyah, harta yang aku miliki tidak menguntungkan sama sekali, tidak ada gunanya. Bagaimana bisa ada gunanya? Harta apapun, berapapun yang dimiliki itu kan ikut hancur bersama dengan dunia. Kalau dunianya saja hancur, maka kekayaannya juga hancur. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku juga hancur. Jadi jangan mentang-mentang jadi penguasa sekarang ini, lalu kemudian berbuat semena-mena. Kekuasaan seberapa besar pun, seberapa tinggi pun sekarang nanti akan sirna. Maka tidak akan bisa menolong kita. Ya. Kemudian mereka kagum dengan buku itu. Jadi sebenarnya mereka menerima buku cuma karena tidak ingin dilihat orang lain, maka dia bilang, enggak tahu tuh. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih. Ketika bukunya diserahkan kepada orang-orang yang berdosa, al-mujrimin itu orang-orang yang suka berbuat dosa. Kalau diartikan ya seperti criminals, ya, criminals, orang-orang yang suka melakukan kegiatan-kegiatan kejahatan. Itu namanya al-mujrimin. Musyfiqina mimma fih. Mereka sedih melihat apa yang ada di dalam buku. Kenapa? Mereka mengatakan, wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apaan ini? Kok semua perilakuku baik besar maupun kecil semua ada di situ dan semua diperhitungkan. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka mendapatkan akibat dari amal mereka itu semuanya hadir. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Nah, apa yang kita pelajari pagi ini, mari kita jadikan pelajaran bagi kita bahwa dunia ini adalah arena kita melakukan sebab. Dan akhirat adalah arena di mana kita menikmati akibat. Oleh karena itu, jangan sampai terlambat kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya ketika di dunia, karena nanti akibatnya kita akan memanennya di surga. Kalaupun misalnya sekarang kita sudah terlanjur banyak dosa, kita tutup lembaran itu, kita mulai masa depan kita dengan kebaikan. Dan kalau sekarang ini kita sudah mudah-mudahan sudah menjadi orang baik, maka kita tingkatkan. Sehingga kebaikan yang kita akan panen di akhirat nanti akan lebih banyak. Saya kira sementara demikian, bila ada pertanyaan silakan. Di antara yang hadir di masjid maupun yang di rumah, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Mungkin dari kami sebagai pembuka, tadi Ustadz memberikan contoh terhadap seorang yang mendapatkan informasi mengenai
apa namanya dari seorang ayah yang ingin mewakafkan sebagian hartanya, misalnya seperti itu, Ustaz. Nah sekarang kalau misalnya sebagai seseorang kita banyak melihat keburukan-keburukan, misalnya kita di kantor nih Pak Ustadz, ada berbagai keburukan-keburukan yang dilakukan oleh pimpinan atau ada keburukan yang dilakukan oleh orang teman-teman di sekitar kita, tapi kita tidak berbuat apa-apa Ustadz, diam. Apakah diamnya kita ini juga satu hal yang berdosa Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Dan kita dipuji oleh Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang terbaik. Karena umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang bersedia saling tegur menegur. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menjadi umat yang terbaik karena kalian mau menganjurkan kebaikan dan mau mencegah keburukan. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, misalnya, dulu ada generasi yang dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak mau saling menegur. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Mereka tidak mau menegur orang lain yang melakukan keburukan. Maka dihancurkan oleh Allah. Jadi kalau ada keburukan, kemudian yang lain tidak mau menegur, yang lain itu ikut bersalah. Salahnya di mana? Tidak mau menegur. Dan kalau ada sekelompok masyarakat yang melakukan pelanggaran, maka pelanggaran itu biasanya berakibat buruk. Akibat buruk itu nanti tidak dirasakan hanya oleh orang yang melakukan pelanggaran, tapi juga oleh orang lain. Contoh yang gampang diilustrasikan, kalau kita melihat ada orang-orang yang membuang sampah semaunya sendiri di sungai. Kemudian kita melihat ada orang-orang yang menebang pohon di bukit-bukit, bahkan membangun bangunan-bangunan di tempat-tempat yang rawan longsor dan sebagainya. Kemudian apalagi ditambah lagi dengan bangunan, ya, rumah-rumah, gedung-gedung dibangun di daerah yang mestinya jalur yang dilewati air. Maka kalau hujannya lebat sekali akan terjadi banjir. Banjir itu merusak. Nah, kerusakan itu tidak hanya menimpa orang yang telah berbuat salah, tapi yang lain juga ikut. Oleh karena itu perlu kita sadari bahwa kita harus mempunyai tanggung jawab bersama. Kalau kita ingin beruntung, ingin hidup baik, maka kita biasakan saling menasehati. Ya, sebagaimana yang Allah gambarkan, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, sungguh semua manusia rugi. Semua rugi. Tapi ada pengecualian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang tidak merugi hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu terutama dalam hal saling menasihati dalam kebenaran, dalam saling menasihati dalam keburukan. Maka kalau ada seseorang berbuat buruk, kita yang ada di sekitar harus menegurnya. Menegurnya itu ada 3 cara. Yang paling baik menggunakan kekuasaannya. Ya, marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Tangan ini bisa diartikan letter luck. Ya, kalau ada sesuatu yang membahayakan, singkirkan pakai tangan. Tapi bisa berarti kias. Kalau kita mempunyai kekuasaan, kita gunakan kekuasaan itu untuk mencegah keburukan itu. Mungkin barangkali saya bisa ambil contoh, kalau saya salah tolong dikoreksi Pak Adi. Pak Adi mempunyai kekuasaan untuk mengaudit belanja negara misalnya.
mengaudit di akhir atau di depan. Ada yang saya dengar ada di depan, ada di belakang ya. Jadi kalau ada kekuasaan, begitu ada orang membuat proposal, ini mencuri ini, coret. Nah itu berarti biadih. Ya, dengan tangan juga sih, coret pakai tangan. Gitu. Terus kalau tidak ada kekuasaan gimana? Ya pakai lesan. Faman lam yastati' fabilisani. Tegur pakai lesan. Kalau pakai lesan dia nggak mempan ya, tidak berhasil, ya fabiqalbih dengan hati. Jangan ikut nungguin. Kalau ada orang berbuat buruk kemudian nungguin tidak mau menegur, dia ikut dosa di situ. Ya, contoh yang gampang misalnya kalau di kampung-kampung, di kantor RW atau tempat publik itu suka karena ada lampunya yang terang, terus ada halamannya, kemudian orang suka gaple di situ. Makin malam gaplenya pakai uang. Terus kita lewat, wah seru ini. Terus nonton, ini siapa yang pinter main nih? Oh si A, si B, ini si C, ini dia nggak bisa ini. Makanya kalah terus. Dia mendapatkan dosa yang sama dengan yang melakukannya. Oleh karena itu, tidak boleh kita nungguin orang yang sedang berbuat kejahatan. Kalau tidak bisa menegur dengan lesan, ya udah fabi qalbi dengan hati. Caranya gimana? Pergi. Karena kalau kita menunggui orang berbuat dosa, dosanya sama dengan orang yang melakukan. Itu kalau judi. Kalau misalnya jamaahnya itu sedang menyekutukan Allah, musyrik, dia tetap di situ gimana? Ikut musyrik. Ikut musyrik. Saya pernah sebagai wartawan meliput kegiatan yang seminar. Tapi karena seminar itu diselenggarakan oleh kelompok agama tertentu, kemudian dibacakan acaranya. 1, 2, 3, di acara itu ada berdoa. Wah, doa ini ritual. Pasti akan menyebut Tuhan selain Allah. Pasti akan menyebut Tuhan selain Allah. Begitu diumumkan begitu, saya keluar. Ya kan saya belum ada beritanya. Karena bidang saya ekonomi. Nggak ada beritanya. Keluar. Sampai mereka selesai berdoa, baru saya masuk lagi. Ya, kebetulan acara itu menarik seorang jenderal, panglima angkatan bersenjata berbicara masalah ekonomi. Wah ini apa ini maksudnya? Ya, jadi itu menarik sekali. Nah kalau saya misalnya tetap tinggal di situ sambil orang-orang itu berdoa menyebut nama Tuhan yang lain, ikut musyrik. Jadi hati-hati. Kalau ada kemungkaran langsung kita tegur. Kalau tidak bisa kita pergi. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Baik, ini Pak Ustadz ada pertanyaan yang hampir mirip nih Pak Ustadz dari Pak Ardimas dan Arifin. Pak Ardimas, kalau kita pahami teknologi yang sekarang demikian canggih, tentu kita dapat memahami bagaimana catatan kehidupan kita dicatat. Dan tentu adalah harapan semua orang mengharapkan buku catatan hidupnya baik seperti rapor sekolah, bisakah baik seperti rapor sekolah. Bisakah catatan buruk bisa di tip X atau dikoreksi? Dan apa tip X-nya? Atau bagaimana cara mentip X? Pak Arifin juga sama nih Pak Ustadz. Bismillah. Afwan izin bertanya, ketika memiliki catatan buruk sebelumnya, kemudian hijrah dan bertaubat, apakah catatan buruk sebelumnya nanti akan tetap diminta pertanggungjawaban? Terima kasih Pak Ardimas dan Pak Arifin. Pak Ardimas ini doktornya komunikasi. Ya. Di komunikasi itu kan kalau kita di HP atau di laptop gitu, jejak digital itu kan tidak bisa dihilangkan itu. Ya. Jadi kalau orang mau melakukan kejahatan ada jejak digital, itu bisa. Pertanyaannya, kalau kita dulu merasa masa jahiliyah, kita berbuat banyak dosa. Kemudian alhamdulillah sekarang kita sadar,
dan kita ingin memperbaiki kehidupan kita. Seperti yang saya bilang tadi, udah tutup buku. Terus kita mulai dengan buku lembaran baru. Apakah bisa dosa-dosa kita yang lalu itu ditip X atau dihapus? Terima kasih. Ini pertanyaannya sebenarnya sudah langsung menjawab. Silakan coba buka buku di surat Al-Baqarah di ayat terakhir, ayat 286. Kita mohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita ini dihapus. Tadi kan pertanyaannya apakah bisa dihapus atau ditip X? Kita mohon dihapus. Setidak-tidaknya ditip X. Jadi jawabannya langsung. Jadi Tuhan, hapuslah dosa saya. Hapus. Setidak-tidaknya kalau tidak dihapus, dia ditip X. Istilahnya di sini, wa'fu anna waghfir lana. Wa'fu anna itu memaafkan. Memaafkan itu artinya menghapus. Jadi kalau kita tulisan pakai alat tulis di kertas, itu bisa menghilangkan dengan dua cara. Menghilangkan dari mata, ya, menghilangkannya dari pandangan mata. Yang pertama dihapus, gosok-gosok sampai habis, sampai hilang, nggak ada bekas. Atau udah kasih tip X saja. Tip X itu tidak menghilangkan tulisan itu, menutup aja. Ya, itu yang bahasa Arabnya waghfir lana, maaf ampunilah kami. Atau bahasa yang istilah lain itu kafir anna sayyiatina. Kafir, tutuplah. Tutuplah kesalahan kami. Nah, tentu yang baik adalah yang dihapus karena tidak ada bekas. Nah, di dunia ini selama kita masih hidup, kita bisa mencoba meraba-raba. Sebenarnya Allah ini mengampuni dosa saya itu di tip X apa dihapus. Itu bisa kita rasakan. Tentu kita harus berbaik prasangka kepada Allah. Husnudzon itu wajib. Jadi kalau kita sudah berbuat banyak kesalahan sebesar apapun, termasuk musyrik, kemudian taubat dan baca syahadat lagi, maka dosa-dosa yang lalu itu sudah dihapus atau ditip X, kemudian membuka lembaran baru. Nah, itu bisa diampuni oleh Allah. Nah, kemudian kita harus berprasangka bahwa insya Allah aku sudah diampuni. Nah, kalau sudah punya prasangka diampuni, jangan dibuka-buka. Karena kalau Allah menutup itu udah ditutup. Tapi kadang-kadang cerita pada teman, wah aku dulu waktu mudaku rusak aku. Jadi ini temanku nih, ini guruku. Nggak usah bilang begitulah. Aku dulu misalnya, wah begini-begini, ada cewek begini. Nggak usah diceritain lagi. Ya, nggak usah diceritain lagi. Karena sudah kita berharap sudah ditutup oleh Allah. Sudah ditutup, ya udah, nggak usah ceritain lagi. Nah, karena supaya betul-betul ditutup. Nah, kita bisa merasakan impact-nya. Apakah dihapus atau ditip X. Kalau misalnya kita itu masih relapse dengan dosa itu, maka itu berarti hanya ditutup, di tip X. Misalnya begini, waktu muda ini siapa saja. Dulu, wah kalau sukanya tuh main cewek. Terus kemudian kalau ada cewek yang sesuai dengan selera, ya karena kan suka main cewek kan, macam-macam cewek kan. Nah, terus ya, wah saya melihat dia tuh, gimana gitu. Itu berarti dia belum dihapus, tapi baru di tip X. Karena masih suka relapse. Begitu melihat seseorang bangkit lagi, itu masih di tip X. Nah, hati-hati. Kalau masih di tip X, kita coba menghindari situasi yang serupa dengan zaman dulu. Ya, misalnya kalau itu suka main cewek,
hindari situasi-situasi yang semacam itu. Karena dikhawatirkan nanti aku tergoda lagi nanti gitu. Begitu pula kalau biasa dengan minum itu kan memang sulit dihilangkan karena kecanduan, bikin orang kecanduan. Ya, saya mendengar eh, teman yang masuk Islam dari suatu negara yang tradisinya itu minum minuman keras. Itu katanya kesulitan yang paling besar yang dihadapi itu meninggalkan minuman keras. Dia sudah bisa meninggalkan, tapi kalau disuguhi begitu, pengennya ngambil. Nah itu berarti masih di tip X. Tapi kalau melihat udah nggak ada gairah, nggak ada ketertarikan, nah itu udah dihapus. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Ini indikasinya ada di diri kita sendiri, di hati terutama. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Kalau Allah menghendaki kita menjadi orang baik, itu hati kita menjadi lapang dan kita menjadi sukarela melakukan kebaikan dan menjadi tidak tertarik kalau ada iming-iming yang menyebabkan berbuat dosa. Jadi kita melihat pada diri kita sendiri, apakah kita itu ketika melakukan kebaikan itu ada dorongan yang ringan secara sukarela kita tunduk kepada Allah. Yashrah sadrahu lil Islam. Itu kalau berbuat baik. Kalau berbuat buruk, digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang menikmati, yang bisa merasakan nikmatnya iman, menikmati atau merasakan nikmatnya iman, antara lain indikasinya, bila ada perbuatan yang menyebabkan dosa, dia itu melihatnya ini api ini, sehingga dia itu tidak tertarik. Jadi kalau hal yang buruk misalnya ditawari uang yang haram, entah itu dengan usaha atau tidak. Dengan usaha itu misalnya, yuk kita kerjasama, nanti aku dapat 2 miliar, kamu 1 miliar. Ini kan karena aku yang dapat. Jadi ini dapatnya 3 miliar, kamu kerjanya sama lah, tapi kamu aku kasih 1 miliar. Nah itu berarti ada tawaran tapi ada pekerjaan. Itu dia sudah melihat, sudah merasakan, api ini. Terus enggak. Nah, itu menolaknya itu dengan ringan sekali. Itu indikasi bahwa dia mendapatkan bimbingan dari Allah. Atau tawaran itu tanpa usaha. Misalnya tiba-tiba dikasih orang uang atau ditransfer atau dikasih mobil. Kan banyak orang ngasih mobil Pajero baru gitu. Kasih yang diserahkan kuncinya, tinggal ngambil. Nah, kalau tahu bahwa ini yang haram, aku enggak tertarik. Sudah dihindari dengan sukarela, dan dia melihatnya api ini. Nah, itu kenikmatan iman yang sudah bisa dirasakan oleh seseorang. Jadi indikatornya ada nggak? Ada. Tapi indikatornya ada pada diri kita sendiri, ketertarikan kita. Kalau keperbuatan baik, kita tertarik untuk segera melakukannya. Tapi kalau perbuatan buruk, kita langsung berusaha menghindarinya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Dari Pak Bambang, bagaimana supaya bisa merasakan lezatnya ibadah? Terima kasih Pak Bambang Priyono. Saya sudah kangen sama Pak Bambang Priyono ini. Gini, bagaimana merasakan lezatnya? Kita itu
kita tanamkan ibadah kita itu karena cinta kita kepada Allah, bukan karena takut. Bandingkan kalau kita sholat karena takut neraka, maka kita cenderung melakukan sholat itu hanya secara formalitas saja. Yang penting saya sudah melakukan sholat sehingga saya tidak terancam masuk neraka. Karena itu formalitas, maka yang penting aku sudah melaksanakan sholat dengan syarat rukunnya terpenuhi. Udah, formal aja. Nah, karena formal, ya udah baca Fatihah, kemudian baca Qul huwallahu ahad, oh, cukup. Kan saya sudah baca surat. Dan baca surat itu paling pendek itu satu baris atau 3 ayat misalnya. Nah, itu Qul huwallahu ahad kan sudah 1 baris. Terus bisa juga hanya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat. Pendek 1 baris. Cukup. Nah, itu kalau kita melakukan ibadah dasarnya karena takut. Beda kalau kita itu bisa menanamkan rasa cinta kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka otomatis kita akan mempunyai rasa rindu. Orang yang rindu itu ingin bertemu. Dan ketika bertemu, itu rasanya lezat. Ya bayangkan kalau kita itu sedang mencintai seseorang. Jangankan ketemu, telepon saja itu nggak berhenti-berhenti. Yang diomongin apa? Nggak ada gunanya. Hanya basa-basi doang. Tapi nggak selesai-selesai. Habis berapa sampai pernah itu sih telepon kok sampai bayarnya sampai jutaan dulu kalau pakai telepon rumah. Ya karena seperti itu. Tidak peduli bayarnya mahal. Karena apa? Ngomong saja itu nikmat. Nah, coba bandingkan Nabi Musa. Nabi Musa itu begitu diberitahu bahwa aku Allah. Terus diajak bicara dengan Allah. Musa, anak wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Musa, aku Tuhanmu, aku memilih kamu, dengerin apa yang aku katakan. Nah, terus antara lain di dalam dialog itu Allah bertanya, wa matil kabiyamini kaya Musa. Apa yang di tangan kananmu itu Musa? Jawabannya kan mestinya kalau formal cukup tongkat. Apa yang di kananmu, tangan kananmu itu? Tongkat, cukup. Tapi Nabi Musa jawabannya panjang. Hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ini tongkatku Allah. Aku menggunakan tongkat ini untuk bersandaran ketika aku capek. Aku gunakan untuk mengoprak-oprak daun yang tinggi supaya aku bisa berikan kepada kambingku. Dan juga aku menggunakan ini untuk kepentingan macam-macam. Pertanyaannya pendek. Jawabannya cukup tongkat. Kok dia jawab panjang? Karena dia merasakan nikmatnya berkomunikasi dengan yang dicintai. Kalau kita itu sholat karena cinta kepada Allah, maka kita akan rindu kepadanya. Ketika kita rindu, kita coba at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi dan seterusnya. Itu kan kita doa mohon kepada Allah supaya dikirimkan salam untuk Nabi dan mohon kepada Allah supaya diberi salam keselamatan untuk diri kita sendiri. Terus ketika kita baca tasbih subhanakallahumma maha suci engkau. Ini kan kita sedang komunikasi dengan Allah. Nah ini kalau kita hayati sebagai bercakap-cakap antara kita dengan kekasih kita, maka kita mengucapkannya itu nggak buru-buru, nggak lalu terus iya kenapa tuh iya nasta'in, enggak, tapi iya karena abudu wa iya karena nasta'in, hanya kepadamu Allah kami mengabdi dan sebagainya. Jadi ucapannya itu sambil dinikmati karena sedang bercakap-cakap dengan yang dicintai. Maka bila kita bisa beribadah
karena cinta, karena rindu, maka insya Allah kita bisa merasakan lezatnya ibadah. Kira-kira begitu Pak Bambang. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada guru kita Pak Ustadz Rizal Abdullah yang telah menyampaikan kajian tentang surah Al-Zalzalah ayat terakhir. Kepada para jamaah juga kami mohon bantuan, kami mendapatkan informasi bahwa salah satu jamaah kita, Pak Sulaiman Kasim, hari ini akan melaksanakan operasi bypass di Rumah Sakit Harapan kita. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam operasinya, kembali disembuhkan, kesehatan sehingga bisa kembali mengikuti kajian-kajian yang kita laksanakan bersama, berkumpul kembali bersama keluarga. Demikian, terima kasih juga kepada para jamaah yang hadir di masjid, yang hadir di via online. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fiksa. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih Bu Naindra. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Fiksa. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fiksa. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah Pak. Pamit. Ya.